Saya berdoa kepada Tuhan. Kenapa seringkali sukar sekali untuk mengajar dan mengajak umat percaya hidup berkemenangan di dalam Yesus. Sesuatu ditanyakan, pergumulan dihadapkan, dicoba dijelaskan, tapi rasanya tidak terlalu simple untuk mengajar orang Kristen hidup dalam kebenaran. Lalu kemudian Roh Kudus berkata, dan dia ingatkan saya akan apa yang Bob Weiner katakan beberapa waktu yang lalu ketika hamba Tuhan itu berbicara di sini. Saudara mungkin masih ingat, saya masih segar sekali ingatan saya. Dia berdiri di sini dan dia berkata begini, kalau saya seorang hamba Tuhan, dan dia tunjuk saya dan dia berkata, pendeta itu juga hamba Tuhan. Kami habiskan waktu berjam-jam setiap hari dalam 1 minggu untuk belajar firman, menghidupi firman itu. Lalu kami sampaikan kebenaran itu, dan kami berikan kesaksian bagaimana kebenaran itu berlaku dalam hidup kami. Dan dia bertanya, mengapa yang lain tidak melakukan hal yang sama? Mengapa yang lain hanya baca sekian menit setiap hari, lalu kemudian mengharapkan hasil yang sama? Saya rasa itu akar persoalannya. Saya mau bicara straight aja, to the point, saudara. Menurut saya, saudara harus belajar firman, tidak boleh kurang dibandingkan dengan waktu atau dibandingkan dengan saya belajar firman. Pak pendeta, saya bukan pendeta. Itu bukan masalah, saudara. Di atas kependetaan saya adalah anak Tuhan yang butuh makan rohani. Saya makan 3 kali. Pas lapar mungkin 4 kali sehari, saudara. Porsi makan saya mungkin sekarang tidak lebih kuat dari beberapa Anda, jasmaninya. Saya harus bayar rekening telepon, rekening listrik, rekening air pam, saya mesti bayar iuran kebersihan satpam, penter yang saya naiki perlu solar dan bukan air, saudara. Solar. Dengan harga yang sama yang Anda bayar. Saya perlu pakaian, saya perlu sepatu, saya perlu dasi, saya perlu yang lain. Saya perlu setiap bulan keluarkan biaya untuk rumah tangga, untuk anak sekolah, membayar akan banyak kebutuhan yang lain. Kebutuhan saya tidak berbeda dengan kebutuhan orang-orang kebanyakan yang lain. Bedanya mungkin kalau Anda hidup dengan status sosial yang lebih tinggi, Anda membutuhkan akan beberapa uang ekstra oleh karena statusmu. Tapi dalam posisi saya kadang-kadang ada beberapa hal yang mengharuskan saya keluarkan uang ekstra oleh karena pelayanan saya dan jabatan saya. Tetapi pada hakikatnya di atas kependetaan, apakah kalau pendeta itu berbeda dengan orang Kristen biasa sama seperti Anda misalnya? Tidak. Saya makan nasi dan saya belum pernah makan sagu, saudara. Saya tidak makan jagung, saya makan nasi seperti saudara makan nasi. Dan saya mulai bisa membedakan nasi enak dan nasi tidak enak. Artinya, saya membutuhkan apapun kelengkapan untuk hidup di bumi ini sama dengan saudara. Dan yang kedua, saya dan saudara juga berjuang dalam perjuangan yang sama. Melewati akan jalan yang kecil dan pintu yang sempit untuk bisa masuk dalam kerajaan surga dan kemudian menikmati janji Allah. Semua kita dalam perjuangan yang sama. Saudara berkata, ya Bapak tidak bisnis. Nah itu hanya teknis soal bagaimana kita hidup saja, saudara. Apakah engkau bisnismen atau engkau polisi, engkau tentara, apapun pekerjaan saudara, itu hanya masalah
masalah teknis dan itu pilihan kan saudara. Anda memilih apa yang terbaik yang engkau bisa berikan. Dan semua kita punya kebutuhan yang sama. Nah kalau semua kita punya kebutuhan yang sama, dan kita berjuang pada pintu sempit yang sama, dan kita harus berjuang, masuk, mendesak terus, mencapai yang ke depan, dan hidup bersama dengan Tuhan. Dengan Anda datang ke gereja setiap minggu, bukankah sama dengan saya ke gereja tiap minggu? Artinya semua kita butuh Tuhan. Waktu kita merasakan hadirat Allah menyertai kita, Anda menikmati, saya juga menikmati, saya butuh itu. Dan kita punya Alkitab yang sama, kita punya Allah yang sama, kita punya Roh Kudus yang sama. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan, mengapa sukar mengajar orang-orang Kristen untuk hidup dalam kemenangan setiap saat bersama dengan Yesus? Dan Tuhan mulai ingatkan saya perkataan hambanya. Saya berkata, Tuhan, rasanya buat saya, buat keluarga kami, hidup melewati dunia ini sesuatu yang simple sekali. Kenapa begitu banyak orang yang tidak bisa lepas dari masalahnya? Saudara, dan Tuhan seperti berkata begini, kalau kamu makan dengan porsi itu, dan kamu bisa mendapatkan kemenangan, mestinya semua orang yang lain harus makan porsi yang sama. Supaya saudara mendapatkan kemenangan yang sama. Nah, porsi apa yang kurang? Porsi meneliti, menyelidiki akan hukum yang sempurna, kata Yakobus, yaitu firman kebenaran Tuhan. Meneliti dan makan firman setiap hari. Dalam porsi seperti engkau makan, mereka harus makan juga dengan porsi yang sama. Dan di sini letak kesalahan kita. Setan membodohin kita. Dia berkata, oh kamu bukan pendeta. Tidak perlu kamu belajar firman. Sharing saja lumayan. Siapa bilang kamu pendeta? Kamu bukan pendeta. Saya berkata demikian, saudara. Di atas kependetaan saya ini anak Tuhan. Sama dengan saudara. Pak, saya juga orang kuliah. Saya selesai kuliah saya, saudara. Tepat waktu. Bisa. Tidak abadi di kampus. Tua nganggur, saudara. Kapan selesai? Mudah-mudahan tahun depan. Nah, tahun depan kok terus tahun depan? Tanpa sadar sudah Desember akhir tahun depan. Nanti Desember akhir 97. Ya, tahun depan, Pak. Tahun depan terus, saudara. Mestinya hidup kita ini kemenangannya yang diberi oleh Tuhan, dinikmati. Kenapa? Ini masalahnya, dengarkan baik-baik. Kita ditipu setan. Lebih tepat, saudara ditipu setan. Saya enggak, saudara. Makan porsi seperti yang saya makan. Saya ingat tulisan Robert Liardon dalam Sekolah Roh Kudus. Yang belum punya bukunya, itu buku wajib yang Anda mesti baca dan difahami sebelum tahun ini selesai. Nanti baru Holy Ghost meeting Anda tahu itu. Robert berkata, kalau saudara mendalami firman, mempelajari firman secara dangkal, engkau akan menikmati dan mengalami Tuhan secara dangkal. Kalau engkau mempelajari secara mendalam, engkau akan menerima dan mengalami hal-hal yang dalam dari Tuhan. Nah, persoalannya kita ini repot dan berkata, Pak, kalau begitu semua orang kan harus sekolah teologi ya. Dan puji Tuhan, saya enggak sekolah teologi ya, saudara. Jadi tidak ada alasan engkau berkata, Bapak sekolah teologi ya. Maaf, tidak, saudara. Belum sempat. Enggak sempat juga rasanya, saudara. Jadi artinya bisa enggak? Bisa. Loh, Bapak kan dipilih Tuhan, itu kuno, saudara. Semua kita adalah bangsa yang terpilih. Siapa yang bilang hanya pendeta adalah umat terpilih? Oh, puji Tuhan kalau begitu. Gua orang pilihan, yang lain orang kebanyakan. Nah, kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani. Dan di sini saya melihat akan kelemahan orang percaya. Ada saudara yang telepon saya tadi sore.
Dia ceritakan keluhan yang dia sampaikan. Persoalan saya ini, tolong Pak, saya butuh bimbingan, saya perlu nasihat. Fine, saya bisa beri. Tentu saya harus berdoa. Kenapa? Akarnya di mana? Di kantor tadi saya menyiapkan diri saya untuk melayani saudara di sini. Saya berdoa, saya ingat akan telepon yang saya dengar tadi, saudara. Roh Kudus berkata. Lalu dia ulang lagi di sini dan dia berkata, suruh dia makan firman yang banyak. Nanti dia akan ngerti apa yang harus dia lakukan. Orang Kristen yang mau mempelajari firman Tuhan, minta Tuhan buka mata rohaniku, supaya aku ngerti kebenaranmu. Saudara, saya mau katakan tegas, saudara harus belajar firman seperti saya belajar firman. Saya berulang-ulang berkata, khotbah bukan profesi saya. Kemarin di tempat saudara Yufang, anaknya ulang tahun, ya Ribka lagi khotbah. Gak ada sangkut paut dengan dia khotbah, sementara dia khotbah. Tuhan berbicara kepada saya di belakang. Tidak ada sangkut paut dengan apa yang dia khotbahkan. Saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan, tapi Tuhan bicara sesuatu yang lain. Dan Tuhan berkata begini, sudah waktunya berhenti semua khotbah-khotbah yang hanya diatur dengan manusia, lalu kemudian dengan format yang ada, lalu begitu dan disampaikan hanya sebagai pelengkap, hanya khotbah untuk sekedar khotbah. Dan Tuhan berkata kepada saya, aku perlu umat, aku perlu alat yang bisa menyuarakan isi hatiku langsung ke hati manusia. Jadi sebetulnya saya dengar Paul Cain berkata, nabi Tuhan yang tinggal di Amerika, satu kali akan terjadi dan ini akan terjadi di Cina, dia bersaksi. Tuhan berkata kepadanya, satu kali di Cina, orang hanya tinggal bacakan satu kalimat firman Tuhan dan ratusan orang akan bertobat terima Yesus tanpa khotbah bertele-tele, saudara. Karena langsung bicara dari hati Allah nembus ke hati manusia. Jadi sebetulnya bukan soal siapa pengkhotbah, siapa bukan, saudara. Tapi firman itu untuk makanan rohani kita. Saudara harus makan firman sesuai dengan porsi yang saya makan. Dan Tuhan berkata, kalau mereka makan dengan porsi yang sama, nanti kemenangan yang engkau nikmati akan mereka nikmati. Menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan tidak akan seberat seperti yang mereka alami hari ini. Persoalannya rohnya begitu lemah. Dan roh kita tanpa firman kurang pinter, saudara. Tapi orang yang makan firman, dia gali firman, dia belajar firman, rohnya akan makin cerdas. Dia akan tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Sekali lagi saya mau sampaikan, saudara. Saudara harus makan firman seperti saya makan firman. Saudara harus belajar firman seperti hamba Tuhan, seperti saya belajar firman. Dan saya beritahu bagaimana saya belajar firman. Waktu rest buat saya cuma minggu malam, saudara. Senin pagi, bangun pagi. Roh ini sudah mulai datang ke Tuhan. Dengan segenap hati dan saya berkata, beri aku makanan untuk minggu ini. Beri aku makanan untuk umatmu minggu ini. Dan itu bisa 1 minggu Tuhan mengajar, Tuhan berbicara bagian demi bagian. Dan kadang-kadang membutuhkan berminggu-minggu untuk bisa mencerna apa yang dia mau sampaikan. Dan semakin kita mendalami itu, semakin kita belajar, semakin kita study, bukan dengan otak. Engkau makan dengan rohmu, engkau bergaul dengan roh Allah di dalammu ini. Dan waktu engkau bisa bergaul dengan dia, engkau makan dengan dia, terus engkau kerjakan bagian demi bagian, engkau nikmati setiap hari bersama dengan dia. Lalu akan memberikan kekuatan roh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ini yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Seringkali orang berkata, waduh, khotbah kok bisa dapat kebenaran yang kayak begitu. Sebetulnya simple. Roh Kudus di dalam kita akan mengajar kita. Ini kuncinya, saudara. Anda mau hidup berkemenangan tahun 97, kuncinya ini. Engkau mesti makan firman seperti saya makan firman. Anda harus belajar firman seperti saya belajar firman. Caranya boleh berbeda.
teknisnya boleh berbeda. Tetapi makan firman-Nya harus sama. Entah bagaimana caranya engkau berjuang, bergumul dengan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, beri aku bisa makan firman ini. Setiap hari, aku perlu itu. Saudara tidak perlu konseling-konseling lagi. Engkau makan firman, luar biasa. Ada seorang saudara berkata pada saya tadi pagi, Pak, doakan saya Pak. Saya mau khotbah ini. Hari apa gitu. Saya bilang, oh ya, bagus. Dan saya berkata, sampaikan firman dengan berani. Sampaikan kebenaran Tuhan, apa adanya. Ya Pak, tapi saya ini kan bukan pengkhotbah. Nah, selalu begitu saudara. Dan saudara kita ini berkata begini, kalau saya lihat tiap minggu, Bapak itu ngomongnya fasih sekali. Saya bilang, kamu keliru ngeliat. Lalu saya berkata begini, kamu punya bisnis ini. Coba saya cerita dan tanya dengan kamu tentang sesuatu yang menyangkut bisnismu. Kamu dengan panjang lebar bisa cerita dari soal A sampai Z tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnismu. Kenapa? Bukan karena kamu pinter ngomong soal bisnis itu, tapi kamu menghidupi bisnis itu setiap hari. Engkau hidupi begitu rupa. Karena engkau hidupi, engkau ngomong dengan begitu gampang. Sesuatu yang dihidupi itu dengan mudah akan diaplikasikan. Simple sekali saudara. Nah, hal yang sama dengan kehidupan kita. Saudara capek dengan hidupmu, kalah terus. Saya harap capek saudara. Anda capek dengan hidup yang naik turun. Kadang bersemangat, kadang lemah lagi. Saya bisa bayangkan kalau saya naik turun kayak apa. Saya nggak bisa ingat lagi kapan saya lagi turun. Saya bisa bayangkan, oh pendetanya sedang lemes hari ini. Nggak usah khotbah, lemes. Saya bisa bayangkan. Anda pernah lihat saya lemes? Maaf saudara-saudara, hari ini lemes. Sebab tidak bisa berdoa. Tadi malam nonton TV sampai jam 2. Kenapa? Filmnya seru, tembak-tembakan orang mati-mati. Kalau itu bagian hidup saya, jadi kayak apa? Sekali lagi, engkau harus makan firman seperti saya makan firman. Saudara harus belajar firman seperti saya belajar firman. Lah untuk dikhotbah kepada siapa? Kepada dirimu sendiri, saudara. Lalu beli cermin yang gede, beli jas, pakai dasi, khotbahan saudaraku. Tudingi sendiri dirimu, nanti kau berubah. Kalau mau perlu mau khotbah begitu. Kalau perlu kumpulin sa-RT boleh. Pakai dasi kau boleh berkata, saudara-saudara, khotbah saudara. Tidak apa-apa. Kalau memang perlu mau khotbah sama orang. Tapi kita semua perlu makanan rohani sebetulnya. Dan ini akan memberi pertumbuhan yang memadai, yang sehat buat kehidupan kita. Kalau tidak, ya begitu hasilnya. Saya baru menyadari hari ini bahwa betapa pentingnya setiap kita belajar dan makan firman dengan porsi yang sebenarnya. Yang saudara terima, Anda makan tiap hari, tidak pada porsinya. Makanya capek semua. Orang Kristen kebanyakan begitu. Secara rohani kurus-kurus. Orang kelaparan. Busung lapar mungkin ya, ininya belendung kecil, badannya kurus begitu. Susah. Dan Tuhan berkata, aku mau bangun tentara begini. Baru baris 2 langkah, lemes, leren dulu, baru 2 langkah, saudara. Ngopi dulu, baru 2 langkah. Mau perang apa? Nggak bisa. Kenapa? Anda tidak cukup makan secara roh. Seminggu sekali di sini nggak cukup, saudara. Yang saya berikan 1 jam dengan saudara, saya makan, saya kunyah 1 minggu lamanya. Saya makan setiap hari dengan Tuhan 1 minggu lamanya. Apa yang saya makan 1 minggu dipadatkan. Saya beritahu, sekarang banyak orang buat kapsul-kapsul, pito, jus segala macam. Pak Bianto lagi
promosi. Itu ada sekarang semua disari. Anda boleh, oh ini ya satu kapsul segini katanya ini mengandung sekian gram sayur begini. Ini boleh dimakan, saudara. Tapi perut tetap bunyi. Ngerti? Anda perlu satu piring nasi dengan cumi-cumi bakar. Anda perlu sayur, Anda perlu gurami, Anda perlu, jangan babi saudara, kolesterol. Anda perlu yang sehat-sehat, cuminya buang, kolesterol tinggi. Anda perlu makanan sehat. Rumah makan tidak bisa tutup hanya karena orang jual kapsul, saudara. Yang saya berikan buat saudara seperti kapsul itu. Diperes. Bagaimana hidup orang dibagikan 1 jam. Bu Indri 3 jam, baik hati dia soalnya. 3 jam kalau khotbah. Saya sejam aja cukup, saudara. Bagaimana mungkin diperas, kasih 1 kapsul, diberikan kepada saudara. Dan kok bisa kenyang? Kecuali kapsulnya astronot mungkin. Tapi astronot juga bawa makan, bawa minum. Manusia tidak pernah didesain untuk hanya dapat kapsul. Ini hanya suplemen namanya ya. Makanan tambahan. Itu aja. Tidak bisa menggantikan semua kebutuhan makanan kita. Tukang sayur tiap hari tidak ada yang bangkrut karena pabrik buat kapsul-kapsul seperti itu. Coba lihat produk-produk minuman apa segala macam, kalau minum ototnya keluar kan iklannya aja. Hilangkan semua nasi, makanan saudara, ganti dengan minuman kayak begitu. Buatan manapun saudara, lemes juga keluar saudara. Anda boleh nikmati iklannya, coba tanpa makan yang baik. Nggak ada gunanya saudara. Nah hal yang sama dengan kebaktian. Saya beri suplemennya seminggu sekali. Suntik kalau perlu, diobati, didoakan, dirawat. Hadirat Allah bersama-sama membuat segar kita kembali, merefresh kehidupan kita, membangkitkan roh kita. Tapi setiap hari saudara perlu makan, seperti saya perlu makan. Saudara bisa bayangkan kalau saya makan, Anda tidak makan, saudara. Seperti apa jadinya? Makanya diajari ngomong firman, gak ngerti. Sebab kita kurang memberikan akan makanan untuk roh kita. Coba lihat surat Yakobus. Saya mau ikuti Tuhan aja. Gak tangguh catatan saya saudara. Mari ikuti saja apa yang Roh Kudus mau. Yakobus pasal yang pertama. Lihat pada ayat, mulai ayat yang ke-19. Yakobus pasal pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia, perhatikan, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ada amarah manusia, ada amarah yang ilahi. Yesus pernah marah di bait Allah. Itu amarah yang ilahi. Yang ilahi mengerjakan kebenaran. Kadang-kadang hamba Tuhan dikuasai roh Tuhan begitu rupa, dia bicara kebenaran dan keluar amarah ilahinya. Itu mengerjakan kebenaran. Tapi kalau amarah dari manusia kita, tidak mengerjakan kebenaran. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara mau selamat gak? Jiwa kita mau selamat gak? Firman ini mampu menyelamatkan jiwamu.
Ini tidak bicara tentang penebusan oleh Yesus, saudara. Tapi jiwa kita perlu firman ditanamkan dalam hati kita. Teruskan lagi. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dari dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Cuman kayak orang bercermin, lalu kita lupa lagi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Pelaku firman ini bukan sekedar orang yang harus menjalankan kewajiban, bukan. Tapi orang yang menghidupi firman, hidup dalam firman itu. Dia berkembang, dia hidup, dia tumbuh dalam firman. Semua yang termasuk juga Allah janjikan dihidupi konkret dalam kehidupan kita. Yang saya suka, kekristenan itu sesuatu yang konkret, yang kita bisa nikmati. Alkitab berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan sebelum matamu melihat, engkau bisa mengecap akan kebaikannya. Kekristenan itu bisa dikecap, kebaikan Tuhan bisa dinikmati oleh kita. Mengajarkan sesuatu yang konkret. Makanya Alkitab berkata, jadilah pelaku. Pelaku artinya engkau menghidupi firman itu. Engkau hidup dalam firman. Firman bekerja kuat, hidup di dalammu. Lalu kenyataan setiap hari kita bisa belajar. Anda mau dengar cerita seperti apapun, Alkitab kita ini lengkap. Engkau bisa jadi orang yang begitu bijaksana, tahu apa yang harus engkau lakukan. Nah, persoalannya, saudara tidak makan cukup firman, tidak belajar firman dengan memadai. Dengar hamba-hamba Tuhan bersaksi, kita semua kagum, wah luar biasa. Nah, bagaimana bisa begitu? Menurut saya perbedaannya di mana-mana terjadi antara seorang pendeta dengan jemaat adalah si pendeta ini belajar firman, menggali firman lebih banyak dari jemaatnya. Memang ada unsur diuntungkan karena dia harus khotbah tiap minggu. Tapi saya berkata sekali lagi, di atas jabatan sebagai pendeta, saya pertama-tama adalah anak Tuhan, sama seperti saudara. Apakah kalau orang sudah khotbah tidak butuh untuk kebutuhan sehari-hari? Oh ya. Dan saya mau ingatkan, kita mulai gereja ini dalam keadaan begitu minus. Pelayanan sejak tahun 79 sampai 91 dalam bentuk yayasan, kita dalam keadaan kekurangan dan tidak punya apa-apa. Saya memberikan hidup saya 86, full time, sepenuh waktu, tidak ada yang gaji saya. Saya mulai gereja 91, tidak terima dalam 1 tahun, 2 tahun pertama, tidak terima gaji, saudara. Gak punya apa-apa. Pendeta gak digaji ya, saya nikmati itu. Setahun, 2 tahun pertama. Karena gak punya apa-apa. Teman-teman full time saya sering kali berkata, dicicil gajinya. Berat, kita berjuang dari nol, minus bahkan. Yang namanya kesulitan, persoalan, pergumulan kami pernah lewati. Yang namanya air mata sudah gak tahu berapa dream, saudara, kalau dihitung. Pergumulan hari demi hari. Dan masing-masing kita punya pergumulan. Memang cerita kita berbeda, memang kita berbeda. Tapi pergumulan dan kebutuhan untuk hidup basicnya sama. Yang Tuhan mau adalah, mari makan firman itu. Sama dong porsinya. Kalau saudara mau menikmati kemenangan yang sama, makan firman yang sama. Lihat seterusnya. Ayat 25, perhatikan nih. Tetapi barang siapa, kata barang siapa artinya semua. Tidak hanya pendeta, semua. Barang siapa artinya semua boleh.
Asal lakukan ini loh. Ya, Alkitab berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ini loh, hukum yang sempurna ini Alkitab kita. Pertama-tama teliti, bukan cuma dibaca tok, saudara. Diteliti. Orang baca komik aja, silat aja, meneliti yuk. Ini pendekar mata satu, ini diingat-ingat terus, namanya siapa, itu diingat-ingat. Ingat zaman dulu, tumpuan-tumpuan. Alkitab berkata, tetapi barang siapa. Kata barang siapa artinya untuk semua orang, berlaku untuk semua orang. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah ini rahasianya. Hukum ini saudara, ini punya kemampuan memerdekakan kita. Engkau terbelenggu apa hari ini? Diikat oleh karena masalah apa? Terkurung oleh karena problem seperti apa? Hukum ini adalah hukum yang memerdekakan orang. Jadi kalau Anda ngerti ini, merdeka. Saya pernah cerita, di Amerika ini terjadi betul, dan difilmkan, dan dimuat di Intisari, saya baca kisahnya. Kalau nggak salah ada 2 orang suami istri keluarga pengacara. Anaknya ini kena serangan virus tertentu di otaknya. Sehingga makin hari pertumbuhannya makin berat dan akhirnya lumpuh dan tidak berdaya. Dokter sudah angkat tangan karena nggak ada obatnya untuk virus semacam itu. Dan ini sudah terlambat sekali dan virusnya sudah begitu parah. 2 orang suami istri ini masuk keluar perpustakaan fakultas kedokteran di universitas di kota dia tinggal. Dia masuk keluar, dia bongkar, dia teliti tentang otak manusia. Dia teliti soal virus itu, dia belajar sendiri bertahun-tahun. Karena dia yakin ada hukumnya mestinya. Kenapa bisa begini? Siapa tahu kami bisa menemukan jawabannya. Hasil riset bertahun-tahun. Oleh karena apa? Ingin anaknya membaik. Dia temukan satu ramuan yang diberi nama minyak Lorenzo. Anda pernah tahu? Dan waktu diberikan kepada anaknya membaik, saudara. Tapi minyak ini begitu diberikan kepada anak-anak yang terserang virus yang sama waktu masih dini, langsung sembuh total, saudara. Dan hari ini mereka memberkati dunia dengan minyak Lorenzo. Dia beri sesuai dengan nama anaknya, Lorenzo. Dunia ngerti loh. Kalau ada hukum, Anda pelajari betul, saudara akan bisa menemukan sesuatu di dalamnya. Nah, Alkitab berkata hukum ini hukum yang memerdekakan orang. Jadi kalau saudara ini mau merdeka nih ya, problemmu bertahun-tahun nih. Waduh, sekian tahun gak selesai. Ini hukum mau ngomong apa? Loh, saya gak ngerti Pak, tidak mendengar suara Tuhan. Lawang yang tertulis saja tidak engkau baca, kok mau dengar yang tidak tertulis? Dari mana itu, saudara? Ya. Sedang yang tertulis saja gak dibaca. Tuhan ngomong ribuan tahun, ngomong terus gak didengar. Kita berkata, aku ingin dengar suara Tuhan. Tuhan berkata, sudah berabad-abad gua ngomong, ditulis lagi, lu baca dulu itu. Nanti kau tahu persis apa yang harus saudara lakukan. Ngerti saudara? Ini yang penting sebetulnya buat hidup kita. Makanya susah diajak ngomong, gak ngerti. Dan semaunya sendiri hidup anak-anak Tuhan itu begitu. Jatuh bangun, kok gak bisa berkemenangan? Karena hukum yang memerdekakan tidak dipelajari. Anda pengen merdeka tuh, capek ya dengan problemmu. Tuhan buat capek. Saya dulu begitu, duit utang gereja banyak. Saya bilang, capek nih gua Tuhan, capek. Bongkari, ngerti apa Tuhan bilang. Babak belur saudara, bongkar. Dan waktu kita ngerti itu, ngerti hukumnya, jalankan. Saudara akan belajar langkah demi langkahmu luar biasa. Jadi saya mau beritahu saudara, problemmu bisa selesai. Sebelum tahun ini berakhir, bisa selesai. Karena ada hukumnya ini. Seperti orang, kalau Anda tahu komputer ya, ada komputer di depan saudara. Engkau berkata, aku ingin tahu tentang kota Semarang.
Oh, komplit. Di dalam komputer ini ada data. Nah, kapan gua bisa lihat datanya? Tergantung apakah engkau tahu bagaimana menghidupkan mesin ini dan mengundang data itu keluar. Nah, saya harus les dulu. Nah, 3 bulan. Nah, 3 bulan lagi kamu baru ngerti. Tapi kalau engkau berkata, malam ini gua ngelembur, gua buka manualnya. Anda ngelembur sampai ngerti hukumnya. Malam yang sama engkau bisa lihat data Kota Semarang dari komputer itu. Dan itu semua di sini loh, saudara. Problemmu bisa selesai overnight. Bisa. Keuntungan orang belajar firman hukum ini adalah begitu. Begitu ada apa yang keluar. Makanya ingat Yesus nggak? Dicobai ngomongnya apa? Ada tertulis. Benar nggak, saudara? Ada. Keluarnya apa? Firman. Dia makan firman. Ngapain dia 30 tahun? Makan firman. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kabur setannya, saudara. Mau diapakan juga ada tertulis. Keluar otomatis firman dari hidupnya. Nggak ada lagi konseling-konseling, saudara. Semua tahu dengan rohnya. Karena kenal dengan Allahnya sendiri. Baca lagi ya 25. Tetapi barang siapa ini berlaku untuk semua kita, tidak terkecuali. Meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Ini nggak bisa cuma sekali. Dibutuhkan ketekunan tiap hari. Gua mau makan firman. Saya suka beberapa orang punya Alkitab. Dulu saya bilang saya bawa Amplified, beli Amplified. Saya bawa NIV, beli NIV. Rema seneng, terus Pak, tambahi buku apa lagi? Rema seneng, semua pada belanja. Saya suka. Tapi di mana sekarang buku itu, saudara? Iya, di mana ya? Kemarin diompoli adik saya, terus kemana? Tekun, bongkar. Ini hukum yang memerdekakan orang. Anda mau merdeka gak sih? Oh, saya nikmat Pak, dibelenggu seperti ini. Dioyak-oyak tukang piutang, saya seneng. Dimaki-maki itu enak. Ya boleh, monggo silahkan, saudara. Kalau saya capek kerja begitu. Ada orang-orang dengan pergumulan pribadi tertentu. Kalau Anda belum capek, saudara, gak ada kehausan untuk merdeka. Kalau engkau sudah capek, bener gua capek hidup kayak begini terus, aku mau merdeka. Lah ini ada hukumnya. Hukum yang memerdekakan. Jadi kalau ada orang tanya, Pak saya kok gini terus ya, saya ingin merdeka. Saya bilang, coba beli itu Alkitab edisi bahasa Indonesia. Saya bilang, nah itu ada hukum yang memerdekakan. Firman Tuhan berkata, you shall know the truth and the truth shall make you free. Yesus berkata, engkau akan kenal dengan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan, saudara. Simple. Lihat lagi ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, bukan memerdekakan barang, bukan binatang, orang, kita, saudara. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Tekuni, pelajari, teliti, lakukan. Sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa? Yang sesuai firman itu. Engkau akan terima kebahagiaan. Simple kan? Mau merdeka gak, saudara? Ini loh, hukum yang memerdekakan. Simple. Saudara harus belajar firman seperti saya belajar firman. Saudara harus gali firman seperti saya gali firman. Sekalipun saya pendeta, Anda merasa bukan pendeta, tapi Alkitab berkata kita ini imamat yang rajani. Imam-imam sama sebetulnya.
Saya punya pelayanan 5 jawatan untuk melengkapi saudara. Ini saya kerjakan bagian saya hari ini. Tapi sisanya engkau mesti makan firman itu sendiri. Saya suka bergaul dengan orang-orang yang haus dan lapar akan firman. Pertanyaannya mungkin banyak saudara. Tapi kalau orang itu haus dan lapar, dia akan tahu betul apa yang dibutuhkan untuk rohnya. Saya berdoa ini masuk dalam rohmu. Saya kasih yang praktis. Makan firman, belajar firman. Seperti saya makan dan belajar firman. Saudara bisa bahasa Inggris, beli buku bahasa Inggris, beli Alkitab bahasa Inggris, bongkar itu, lihat Tuhan tunjukkan kepada saya kebenaran yang sebenarnya. Nggak perlu bahasa Inggris ya tidak apa-apa saudara. Bahasa Indonesia sudah banyak buku-buku sekarang. Gali firman, belajar, makan firman. Kalau baca jangan tiduran. Ada ayat di situ, engkau cari di Alkitabmu, baca di Alkitab saudara. Mungkin ayat sebelumnya, ayat sesudahnya berbicara, engkau berhenti tek dorek-orek, renungkan sampai ngelintur ayat firman Tuhan saudara. Nanti tuh ngasih makan rohmu. Ya itu aja. Kalau saya tidak cerita apa adanya yang Tuhan katakan, saya nipu saudara. Untuk apa saya ceritani hal yang muluk-muluk, tapi engkau hanya berkata itu jauh di atas sana. Dan Roh Kudus berkata pada saya, beritahukan ini, kenapa? Kalau saya hanya cerita sesuatu yang muluk-muluk dan saya ceritakan pengalaman saudara, hal yang salah akan terjadi. Saudara akan melihat saya sebagai orang super, yang lebih dari manusia biasa. Padahal tidak. Elia aja manusia biasa sama seperti kita, apalagi Petrus Agung, saudara. Sangat biasa, sama seperti Anda. Problemnya adalah selama ini engkau tidak makan firman seperti saya makan firman. Jadi Anda lihat saya sebagai orang yang punya kelebihan super. Tidak sebetulnya. Engkau lakukan yang sama, engkau jadi pelaku firman yang sama. Hidupi firman. Dan saya berdoa dengan saya sampaikan ini, akan makin banyak orang-orang yang tumbuh kuat dalam Tuhan. Dan kalau engkau tumbuh kuat, semua kita akan dipakai Allah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amen saudaraku. Mari berdiri bersama-sama.